Nah, kita menjelang tahun 2025 nih, tahun depan ya. Ini mungkin menurut saya tantangannya jauh lebih berat karena tidak adanya pemilu, tidak adanya pilkada. Betul. Nah, menurut Bapak gimana proyeksi 2025 nanti? Hello guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya sedang berada di Surabaya dalam perhelatan GPPE Expo 2024 Surabaya yang berlangsung selama tanggal 12 hingga 14 Desember 2024. Nah, ini hari terakhir guys, di hari ketiga di pameran. Bersama dengan saya pastinya sudah sangat familiar ya, karena Print Graphic sudah sering kali mewawancara Bapak Rudi Sunardi selaku owner dari PT Gading Murni. Gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Sehat Pak, amin. Terima kasih. Video-video lalu selalu viral ya? Ya. Selalu di atas 1000 viewer gitu. Ya. Nah mudah-mudahan kali ini juga akan sama halnya dengan video yang sebelumnya. Nah kali ini Print Graphic ingin menanyai mengenai pameran ini sendiri ya, GPP ini kan pertama kali ya diadakan di Surabaya nih. Menurut Bapak selama 3 hari pameran ini, termasuk hari ini bagaimana perkembangannya Pak? Ya, jadi pameran ini kalau saya lihat itu skalanya skala lokal. Ya. Untuk pameran skala lokal, saya bilang cukup baik. Ya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan yang skala nasional. Jadi, tapi untuk skala lokal saya bilang oke, pengunjung juga oke, biarpun dari pengunjung luar pulau yang datang kurang ya, mungkin karena kurang populer ya. Tapi ya kita harapkan untuk nextnya mereka akan lebih berkembang lagi dan bisa meningkatkan event ini menjadi event nasional sih. Sejauh ini bagaimana tingkat kepuasan Bapak dengan pameran GPP Surabaya ini Pak? Ya kalau keseluruhan sih oke ya Pak, nggak ada masalah. Cuma kan ini dia hanya pakai setengah hall lah boleh dibilang ya. Jadi setengah hallnya dipakai food. Ini juga saya sudah sampaikan ke IO-nya untuk segera untuk berikutnya itu jangan sampai begitu. Paling tidak kan satu hall ya pamerannya ya. Kalau memang mau mencoba betul-betul situasi market untuk di Indonesia Timur itu paling tidak ada satu hall. Ya, tapi kalau umpama kepuasan, ya saya bilang oke, masih oke. Kalau dari pengunjung sih, ya ada yang ngomong kok pamerannya kecil ya, gitu, gitu. Tapi secara materi, ya kita mengeluarkan banyak sekali mesin-mesin baru di saat ini. Ya. Oke, jadi secara ya umum ya cukup puas ya. Tapi dibanding dengan pameran yang sebelumnya yang di All Print maupun bahkan yang di tempat yang sama di SPE ini mungkin perbedaannya cukup signifikan ya. Oh jauh Pak, jadi gini. Kan kita SPE sudah merupakan event nasional ya. Kalau saya penilaian saya ya. Karena yang datang sudah ya orang Medan datang atau SPE itu orang dari Papua dari mana datang. Kalau di GPP ini boleh dibilang hanya seputar Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, terus Lombok, ya sekitar itu aja, tidak jauh-jauh seperti waktu di SP. Kalau di SP itu kan orang dari kampus, jadi saya anggap itu event nasional. Kalau ini sih saya anggap masih event lokal lah. Oke, lalu kita menengok lagi ke belakang, Pak. Ya ada pameran dari awal ya, IAPE di Solo, lalu sambung lagi ada GPP Jakarta, lalu SPE dan sampai All Print lalu kemudian sekarang. Nah, bagaimana review dari Gading Murni selama 2024 ini, Pak? Oke, 2024 menurut saya itu cukup bagus ya. Event-event yang kita ikutin ada yang penuh kejutan. Ya, ada beberapa yang penuh kejutan, ada yang luar biasa suksesnya di luar prediksi, ada juga yang kurang baik. Ya, ini kita bicara fair aja, tidak semua event itu bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan. Ya. Jadi ada
yang pencapaiannya tinggi, ada juga yang jeblok. Hmm. Ya, jadi, tetapi secara keseluruhan sih masih positif. Masih positif. Jadi selalu apa namanya, ada optimisme juga ya. Oh pasti Pak, optimisme itu harus ada terus, karena kalau kita tidak melaksanakan itu kan kita nggak akan kemana-mana ya. Ya ternyata diam aja sendiri di sini ya akhirnya juga kita juga nggak bisa maju. Oke. Nah, selama 2024 ini apakah mencapai target dari yang dicanangkan di awal? Oke gini masalah target ya. Target 2023 kita sudah lewati target yang 2023. Jadi pencapaian tahun 2023 itu kita sudah lewati. Kan pada waktu 2024 awal kita set target, memang set target kita jauh lebih tinggi lagi. Nah untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi itu sekarang belum bisa memenuhi sampai target 2024 yang kita canangkan itu. Iya. Kita masih kurang kira-kira 10% Oke. dari target yang kita canangkan itu. Nah, jadi menurut saya kalau kita sudah melewati apa yang kita achieve tahun 2023, lalu ada kelebihan lagi untuk mencapai 2024, dia pun tidak sampai full kita capai, tapi paling tidak itu ada growth. Ya. Growth ini yang buat kita sih yang kita kejar. Paling tidak kita tidak sama seperti 2023, kita lebih tinggi dibandingkan 2023. Jadi kalau dilihat dari target 2024, kita masih kurang 10%. Nah, kita harapkan dari pameran ini 10% itu bisa kita kejar. Oke. Makanya di pameran ini kita mengeluarkan mesin-mesin yang besar-besar. Ya, dari yang mesin besar-besar itu kan ada nilainya cukup besar juga. Yeah. Jadi kita mesin yang kecil-kecil kita juga pajang juga, kita juga show di sini. Tapi kita lihat mesin kita juga banyak yang besar-besar. Bapak lihat seperti ini ya, yang belakang itu yang 5 meter, lalu yang double side itu kita show semua. Ya, nah, kalau itu bisa tercapai, otomatis kita punya penjualan, kita kejar value-nya. Ya, kalau unitnya, saya lihat pameran ini unitnya sih oke lah untuk skala lokal ya. Value-nya juga lumayan oke, karena kita ada jual beberapa mesin yang lebih besar. Oke, ini menarik ya. Jadi 2024 walaupun belum mencapai target, tapi banyak sekali rangkaian-rangkaian prestasi penjualan ya selama 2024. Bahkan ya ada rekor-rekor yang terpecahkan. Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya kita itu memberikan informasi itu yang seperti itu. Kalau memang seperti ada event yang jelek, reportnya gimana Pak? Ya jelek saya bilang, jelek kita jelek. Ya tapi yang bagus kita bilang ya bagus. Ya pencapaiannya berapa? Ya pencapaiannya berapa sesuai itu. Ya tidak ada kita nambahin atau kurangin apa sebenarnya. Kalau umpamanya sekarang Bapak tanya target 2024, saya terus terang ngomong belum bisa capai karena kita masih kurang lebih 10%. Ya, tapi kalau dari 2023 kita udah lewat, dari pencapaian kita 2023 kita udah lewat. Nah, kita menjelang tahun 2025 nih, tahun depan ya. Ini mungkin menurut saya tantangannya jauh lebih berat karena tidak adanya pemilu, tidak adanya pilkada. Betul. Nah, menurut Bapak gimana proyeksi 2025 nanti? 2025 saya lihat marketnya akan stabil ya Pak. Stabil. Tidak ada lonjakan, tapi akan stabil. Maka itu kita juga fokus masukkan mesin yang bisa besar, ya, khusus mensuplai corporate. Jadi printing yang main corporate itu kita akan fokus di situ. Lalu juga mesin-mesin penunjang UMKM. Ya, tetap UMKM itu masih membutuhkan banyak sekali mesin-mesin. Lalu kita juga mendatangkan mesin-mesin yang baru yang istilahnya dari vendor kita itu memberikan referensi bahwa ada mesin teknologi baru, kita coba lah.
seperti sekarang DTG mulai keluar lagi, kita coba DTG juga. Nah, dan memang betul DTG ya laku juga dan memang ada demand-nya. Dia pun tidak sebesar DTF, ya. Tapi tetap ada, gitu. Ya, lalu kita juga ada yang 5 meter yang pakai head yang terbaru dari Seiko, ya, yang kapasitasnya bisa 2 kali dari mesin menggunakan mesin head Konica. Jadi cukup banyak. Lalu kita juga main di UV 3,2 meter. Kita ada UV 3,2 meter yang build quality-nya sangat bagus, seperti Hapon, ya. Semuanya rapi, ya. Dan kalau untuk pengerjaan printing yang main di corporate ini sangat cocok. Speednya dapat, quality-nya dapat, semuanya dapat. Nah, durabilitas mesinnya juga. Oke. Ya, ini yang menarik ya, di GPP ini ada DTG ya, yang menurut Bapak akan kembali grow lagi. Ya. Nah, ini apakah berdasarkan riset atau pengalaman yang terjadi di Cina atau gimana, Pak? Ya, oke. DTG itu sekarang udah teknologinya udah berubah, Pak. Nah, kalau kita dulu DTG itu sangat cerewet dengan nilai kaosnya, kaos yang berbulu itu hasilnya nggak bagus. Kalau ini sudah jauh sekarang, ya, karena dia punya pre-coating, itu sudah ada mesinnya untuk pre-coating, dia ada spraynya otomatis, masukin dalam lemari, dia spraynya event ya, jadi event sekali, rata. Lalu print headnya juga sudah beda, print headnya dengan teknologi yang baru, hasilnya lebih solid, lebih rata, ya, dan warnanya lebih bagus, ya. Ya memang untuk mesin DTG sekarang perkembangannya cukup baik. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang teknologi ini memang terus dinamis ya, terus berubah. Karena waktu kita sempat berpikir dari bahkan publik grafika juga menilai DTG ini akan sunset dan akan habis oleh DTF. Ya. Taunya muncul lagi. Dan memang sekarang ini trennya DTG, orang minta cetak di mesin DTG itu meningkat. Jadi mereka sudah tahu bedanya DTF sama DTG. Kalau DTF itu mungkin seperti ada ditutup ngeblok gitu ya. Tapi kalau DTG kan nggak ngeblok. Lebih itu ya, lebih lembut dan kalau dipegang itu juga lebih halus. Jadi akhirnya faktor kenyamanan ya. Betul. Terutama untuk image yang full ya. Betul. Oke, luar biasa ya. Jadi inilah Gading Murni selalu mengambil terobosan-terobosan yang mungkin agak bikin kelabakan yang lain juga ya. Ya kita berani sih Pak, karena kita tahu bahwa kekuatan kita ada di inovasi. Kalau kita tidak berinovasi, tidak mengadaptasi sesuatu yang baru, ya apa bedanya kita dengan pemain yang lain? Iya. Kan kita harus sampai beda kan. Nah, yang menarik juga adalah printer yang 5 meter ini. Saya cukup terkejut dengan print headnya. Print headnya Seiko gitu kan. Ada apa? Apakah kembali lagi atau memang Seiko-nya sedang berbenah juga gitu, Pak? Ya, pastinya Seiko berbenah, Pak. Ya. Seiko itu menciptakan head baru, ya, yang cukup gede. Ya. Sebetulnya masalah harga itu hampir sama mesin print headnya KM ya. Ya, sama. Jadi kalau dilihat cost investasinya, print headnya, memang dia umpamanya 3,2 meter dia hanya butuh 2 head. Kalau yang 5 meter dia butuh 4 head. Tapi itu bisa melaksanakan 8 head kalau pakai KM 512 yang 2 head sama yang 4 head itu menjadi 2 kali lipatnya lagi. Jadi dalam segi speed itu kalau kita pakai yang 5 meter dengan
4 head itu kecepatannya adalah sekitar 360 meter persegi per jam. Oke. Jadi ya itu cukup untuk mesin 5 meter ini cukup sangat kenceng sih. Cocok untuk corporate printing print shop yang melayani corporate yang sering dikejar deadline apa segala macam. Oke, luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah bahas semua ya, termasuk dari proyeksi 2025. Mungkin ini yang terakhir, Pak. Yang terkait langsung dengan sister company dari Print Graphic ini, kita dalam hal ini juga sedang mengembangkan bisnis kreatif di bidang tekstil nih, Pak. Terutama textile printing nih, Pak, sublimation. Nah, Bapak ada saran dan masukan nggak bagi Print Graphic ini untuk sister company kami? Ya, kalau saya sarankan dari Print Graphic, berhubung Print Graphic juga sangat kuat di sosmed ya, itu boleh membuat channel khusus atau kerjasama sama satu platform medsos ya, atau istilahnya job online lah, gitu ya. Itu mungkin akan banyak membantu untuk mendapatkan order. Nah, itu saya sarankan. Kalau sekarang kita tidak masuk ke sana, rasanya order itu akan lebih berat. Ya. Tetapi kalau masuk itu pun pasti akan lebih demand-nya akan lebih tercreate dari situ. Oke, terima kasih masukannya, Pak. Ya, kita akan coba usahakan untuk masuk lebih kuat lagi di ranah online media ya, sosial media itu. Oke guys, demikian wawancara saya bersama Bapak Rudi Sunardi dari owner PT Gading Murni. Terima kasih, Pak, atas wawancara ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, bye-bye.